Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saskia Hairani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, angkatan 2020 kelas HE20A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan gaya bahasa hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Jakarta Timur. Pertama, kejelasan makna, kedua, kepaduan pikiran, ketiga, keresmian, keempat, kelugasan. Pertama, saya akan menjelaskan kejelasan makna terlebih dahulu. Kejelasan makna bahasa Indonesia dalam raga hukum digunakan oleh praktisi yang bekerja di bidang hukum untuk membuat putusan, surat dakwaan, dan pledoi. Pemakaian bahasa Indonesia tersebut haruslah memuat karakteristik ragam bahasa hukum berupa kejelasan makna. Berikut adalah contoh kejelasan makna dalam persidangan di Pengadilan Banda Aceh. Pada kalimat pertama, untuk perkara pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Informasi yang disampaikan pada kalimat ini yaitu apapun jenis perkara pidana, seberat apapun tuntutan atau siapapun dia, dapat menggunakan jasa penasihat hukum atau pengacara untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan. Oleh karena itu, pembaca ataupun pendengar mengetahui secara jelas inti dari kalimat 1 tersebut. Selanjutnya kalimat 2, yaitu menyatakan terdakwa Taufik bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer, melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di kalimat ini terdapat ketidakjelasan makna, dikarenakan tidak disebutkan jenis narkotika yang dimiliki, disimpan, ataupun dikuasai oleh terdakwa. Pada umumnya, narkotika terdapat dalam 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sementara pada kalimat ini tidak disebutkan jenis apa yang dipakai oleh terdakwa tersebut. Berikutnya adalah contoh kejelasan makna dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Timur. Kalimat pertama yaitu, dakwaan kami adalah dakwaan alternatif subsidiaritas yang terdiri dari 5 pasal dakwaan. Di kalimat ini tidak disebutkan 5 pasal yang menjerat ketiga terdakwa. Sedangkan dalam undang-undang, pasal yang mengatur tentang suatu tindakan pidana berbeda-beda tergantung dengan jenis tindakan pidana yang dilakukan. Atas tindakan pidana yang dilakukan ketiga terdakwa, maka ketiga terdakwa dikenakan dengan pasal berlapis. Ketiga terdakwa dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 339 KUHP tentang pembunuhan didahului kejahatan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Contoh kalimat kedua yaitu, ramalan butar-butar sebagai kapten atau pemimpin dengan membawa senjata airsoft gun bertugas mengamankan penghuni rumah terdakwa 1. Ritwa Sitorus dengan membawa senjata jenis airsoft gun bertugas masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan mengumpulkan penghuni rumah serta mencari barang-barang berharga. Di kalimat tersebut sudah dijelaskan bahwasanya kelompok perampok tersebut memiliki kapten atau pemimpin untuk mengorganisir para anggota baik segi perencanaan maupun cara kerja yang akan mereka lakukan. Senjata yang dibawa oleh para terdakwa ini digunakan untuk mengancam apabila terjadi perlawanan terhadap korban. Pada kalimat 3, Alvin Bernius Sinaga dengan bekal golok dan celurit bertugas untuk tetap berada dalam mobil dan mengawasi situasi sekitar. Kalimat ini sudah dijelaskan secara jelas bahwasanya Alvin Bernius sudah ditugaskan untuk mengawasi keadaan sekitar dengan membawa golok dan celurit. Berikutnya ada kepaduan pikiran. Kepaduan memiliki makna berupa kesatuan, kebulatan, keutuhan, dan
Koherensi dalam teks hukum kepaduan pikiran dapat diamati pada poin penjelasan. Hal itu bertujuan antara pembuat dan pembaca memiliki kesatuan pemahaman. Berikut ini adalah contoh kepaduan pikiran dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pertama, Komarudin, saudara tidak disumpah ya. Kewajiban saudara berkata benar. Itu kami pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan saudara berkata jujur, saudara sopan. Itu yang meringankan hukuman saudara harus mengatakan yang sebenarnya. Di contoh kalimat yang saya bacakan tersebut, dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan terdiri atas kalimat yang sangat panjang dan terdapat banyak kata yang diulang-ulang, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap aspek kepaduan pikiran. Kalimat 2 yaitu bahwa setelah saksi Jenny menyerahkan uang tersebut, ternyata proyek yang dikatakan oleh terdakwa itu bukan terdakwa yang mengerjakannya, dan tanpa izin dari saksi Jenny, uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri. Dan sampai sekarang, uang saksi Jenny belum juga dikembalikan oleh terdakwa. Sehingga saksi Jenny merasa keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya, saksi Jenny melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk memeriksa lebih lanjut. Contoh kalimat 3 yaitu, kenapa stres gak punya uang? Kamu kecanduan sabu. Sekarang kan nampak itu kalau kamu itu lamban sekali. Komarudin, tahu tidak, sabu itu gerogoti saraf kamu, lamban. Lamban berpikir, lamban berjalan, anak muda kok lembek. Ini mak-mak gak pernah sabu. Umumnya sudah 50 tahun kalau senam itu dari pukul 9 sampai selesai pukul 11. Gak ada lembek, ada kata penyesal perbuatan kamu. Contoh kalimat 2 dan 3 sama dengan contoh kalimat 1, di mana dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum terlalu berulang-ulang sehingga terjadi pelanggaran kepaduan pikiran. Berikutnya adalah kepaduan pikiran dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalimat pertama yaitu menimbang bahwa para terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, maka Majelis Hakim memutuskan Ridwan Sitorus alias Ius Pane dan Erwin Situmorang pidana hukuman mati, serta memutuskan Alvin Sinaga pidana hukuman seumur hidup. Ucap Hakim Ketua Gede Aryawan saat memimpin sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa Oktober 2017. Pada kalimat 2 yaitu, selain ini, perbuatan para terdakwa menimbulkan luka dan trauma dan mendalam kepada korban yang masih hidup, terutama Anet yang kehilangan keluarganya. Sedangkan untuk hal-hal meringankannya tidak ada, ucap Hakim Ketua Gede Aryawan saat memimpin sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalimat ketiga yaitu, kami tidak ada sedikit pun niat menghilangkan nyawa korban, tetapi apa yang terjadi justru di luar kendali kami, kata Ius Pane di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam 3 contoh tersebut tidak ada pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum aspek kepaduan pikiran, karena adanya kebulatan pendapat dan keterpautan antara gagasan satu dengan gagasan lainnya pada putusan hakim dalam persidangan. Karakteristik kepaduan pikiran bahasa hukum sebagai bahasa ilmiah sudah disusun secara cermat dan tepat sehingga mempunyai kesatuan makna yang jelas atau tidak bertentangan satu sama lain. Ketiga yaitu keresmian. Keresmian merupakan penggunaan bahasa yang di dalam susunan kalimat dan kata-katanya sudah terbentuk dibakukan di dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan ejaannya, keresmian harus sesuai dengan ejaan yang terbaru dan menuntut adanya ketaatan di dalam kaidah bahasa. Keresmian dalam KBBI 5 atau daring dijelaskan bahwa sebuah kalimat yang digunakan di sebuah forum resmi untuk melakukan interaksi mengenai pelaksanaan fungsi suatu jabatan. Berikut ini adalah contoh keresmian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Contoh pertama yaitu sidang dengan nomor perkara
Perkara 8-PDT P 2017, Pengadilan Negeri Banda Aceh dinyatakan dimulai dan dibuka untuk umum. Hakim mengetuk palu 1 kali. Di dalam kalimat ini, penggunaan bahasa Indonesia sudah baik dan benar, serta penggunaan kata baku yang tertera pada kalimat tersebut saat membuka persidangan yang dibacakan oleh hakim secara lengkap dan benar sesuai dengan bacaan dalam nomor perkara 8-PDT-2017 yang terdapat tanda baca garis miring, hakim tetap membaca secara utuh. Yang kedua yaitu, untuk keterangan awal, saya rasa sudah cukup dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Hakim mengetuk palu 3 kali. Dalam kalimat ini, gaya bahasa hukum keresmian juga terlihat dengan digunakannya kosakata baku yang dipakai oleh hakim. Contoh kalimat 3 yaitu, terima kasih Majelis Hakim setelah ngobrol dengan para terdakwa dan setelah mendengar dakwaan dan dari jaksa penuntut umum, kami tidak mengajukan eksepsi, tetapi kami akan menanggapi dalam persidangan. Dalam kalimat 3 ini merupakan kalimat yang tidak resmi, karena terdapat kata yang tidak baku yaitu ngobrol yang seharusnya mengobrol. Berikutnya yaitu kelugasan. Dalam KBBI, kata kelugasan memiliki arti tidak berbelit-belit. Karakteristik ragam bahasa hukum berupa kelugasan memegang peran penting dalam berjalannya persidangan agar para peserta yang hadir di dalamnya memahami dengan jelas, logis, dan runtut percakapan yang terjadi di dalam persidangan. Berikut ini merupakan contoh kelugasan dalam persidangan negeri Banda Aceh. Pertama, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kedua, sekarang gugatan sederhana tidak bisa diajukan banding atau juga kasasi, yang bisa diajukan dalam bentuk bantahan atau perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan itu diucapkan. Dalam arti, ada pihak yang merasa keberatan atas putusan pengadilan bisa mengajukan keberatan atas perlawanan dalam waktu 7 hari. Pada persidangan ini, terdapat pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum berupa kelugasan, yaitu dengan pola kalimat yang cukup panjang dan berbelit-belit. Di kalimat yang disampaikan ini tidak terlalu mudah dipahami atau tidak terlalu jelas, intinya penggunaan kosakatanya berbelit-belit sehingga akan menimbulkan pertanyaan bagi para pendengar. Berikutnya yaitu contoh kelugasan dalam persidangan negeri di Banda Aceh. Di Jakarta Timur. Contoh kelugasan dalam persidangan di negeri Jakarta Timur. 1. Terdakwa 1 Ridwan Sitorus, terdakwa 2 Erwin Situmorang, terdakwa 3 Alvin Bernius Sinaga bersama Ramlan Butar-Butar pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menuju daerah Bogor dan bermalam di Wisma Gria Sabah DPR RI Jalan Raya Puncak kilometer 79 Cisarua Bogor. Pada kalimat 1 ini merupakan kalimat yang dibacakan oleh penuntut umum. Kelugasan pada kalimat ini dibuktikan dengan informasi pokok sesuai apa dengan yang ingin disampaikannya. Kedua, sebelum kami membacakan surat dakwaan, barangkali kami ingin menyampaikan beberapa hal ketua majelis. Pada kalimat kedua ini terjadi ketidaklugasan dikarenakan kata barangkali terkesan bertele-tele dan tidak fokus pada inti yang harusnya diucapkan. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.